Selamat pagi Bro Lee, saya Zevanya Franklin dan Michael Aaron. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mitokondria. Kelompok kami terdiri dari Yuri Ketiara, Michael Aaron, Monica Ramadian, dan saya Zevanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penemu mitokondria. Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada tahun 1850 oleh Kolliker melalui pengamatannya pada jaringan otot lurik serangga. Ia menemukan adanya granula-granula dengan struktur yang bebas dan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur internal sel yang dimana itu dikenal dengan istilah mitokondrion. Lalu, apa itu pengertian mitokondria sendiri? Mitokondria itu adalah salah satu organel sel yang ada dalam sel eukariotik. Dalam fungsi utama mitokondria ialah untuk respirasi sel. Selain itu, terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme, asam lemak, biosintesis primidina, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Lalu yang ketiga ini adalah gambar dari struktur mitokondria, di mana ada membran luar, membran dalam, lalu ada partikel ATP sintesis, matriks, ruang antar membran, krista, ribosom, dan granula. Lalu saya akan menjelaskan tentang ribosom. Ribosom adalah organel sel yang dibangun dalam nukleus, berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma, yang dimana terdiri dari RNA dan molekul protein, yang mereka berdua itu membentuk dua subunit. Lalu membran luar. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Lalu untuk penjelasannya yang lanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Aaron. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Jevanes Ragi telah mempresentasikan bagian pertama dari PPT kami. Saya Michael Simamora, kelas 11 IPS 1, ingin mempresentasikan lanjutan dari presentasi tersebut. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang ketiga itu ada membran dalam. Membran dalam merupakan bagian yang kurang permeabel dibandingkan membran luar, yaitu terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilisasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria. Yang keempat ada krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Sepanjang krista terdapat protein sitokrom yang berperan sebagai oksidator dan reduktor berantai sehingga membebaskan energi secara gradual untuk membentuk ATP. Yang kelima ada ruang antar membran. Ruang antar membran terletak di antara membran luar dan membran dalam. Tempat ini tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak. Ada juga matriks. Jadi matriks mitokondria ini berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dalam mengandung sejumlah enzim, siklus Krebs, garam, dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Ada DNA mitokondria. DNA mitokondria memiliki ciri-ciri yang berbeda dari DNA nukleus, ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Pesawat lagi. Di antaranya adalah memiliki laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Selain itu, DNA mitokondria terdapat dalam jumlah banyak, lebih dari 1000 kopi dalam tiap sel, sedangkan DNA inti hanya berjumlah sekitar 2 kopi. Tidak seperti DNA nukleus yang berbentuk linear, mtDNA berbentuk lingkaran. Sebagian besar mtDNA membawa gene yang berfungsi dalam proses respirasi sel. Dari nomor 1 sampai 7 ada fungsi-fungsi dari mitokondria. Yang pertama adalah tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang kedua untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga untuk menjaga konsentrasi ion kalsium. Yang keempat untuk membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Mitokondria ini juga bisa berfungsi untuk mendetoksikan amonia, untuk menjalankan proses apoptosis, dan untuk mengawasi pertumbuhan dari sel.
Sekian dari kelompok kami. Semoga dalam presentasi ini kalian bisa lebih mengenal organel berikut. Untuk menutup, salam sekian. Terima kasih. Peace.